Karena ciri-cirinya santri, ya ini saya sampaikan. Ini kurang berapa lama ini saya ngomong di sini nih. Mana Gus Heri ini? Ciri-cirinya santri berhasil. Ciri-cirinya santri berhasil mondok selama di sini, walaupun cuma 3 tahun. Okay. Karena ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Yang 3 tahun, ciri-cirinya bagaimana? 1, akhlaknya lebih baik. Tadi disampaikan oleh Gus Heri. Okay. Al-adabu fauqal ilmi. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Akhlaknya harus baik. Akhlaknya harus mencerminkan seorang santri yang tidak hanya berkedok kopiahnya, berkedok busana muslimnya, tidak hanya berkedok kepada hal-hal yang berkaitan dengan zahirnya saja, tapi batinnya juga mencerminkan sebagai seorang yang Islami. Nah, ini hendaknya lah adik-adik kalau ingin dikatakan sebagai orang yang berhasil mondoknya, akhlaknya harus mulia. Kalau anak pondok tinggi ini masih bicara terbahak-bahak, bicara keras-keras, guyonnya keras-keras, yakinlah berarti kurang akhlakul karimah. Kalau sudah seperti itu, seakan-akan tidak ada bedanya antara santri yang pernah mondok dengan orang yang tidak pernah mondok. Jadi tutur kata harus dijaga, perilaku harus dijaga, seperti yang dikatakan oleh Gus Indi saat akhir sanah di asramanya. Santri 1, jaga keimanan. Saya pegang itu kemarin katanya. Yang kedua, jaga akhlaknya. Akhlak penting sekali, akhlak harus menjaga akhlakul karimah. Selamat datang Pak Sahir, tepuk tangan semuanya. Kepala sekolah MAN, monggo ngajeng lagi kalian Pak Koyum. Monggo. Sudah. Jadi 1, menjaga iman, Mas wisudawan, Mas 1, jaga iman. 2, jaga akhlakul karimah, tata krama, budi pekerti yang mulia. Ini harus dijaga. Ini penting sekali. Ini pembeda antara santri dengan non santri. Banyak yang tidak tahu bagaimana asal usul santri itu dari mana. Asal usul kata santri banyak yang tidak tahu. Dikatakan san itu pesan, tri itu 3, ada yang mengatakan seperti itu. Padahal itu hanya mencocok-cocokkan saja. Santri berasal dari bahasa Jawa, bahasa Sanskerta yang berasal dari kata sastri. Sastri adalah orang yang mempelajari kitab Weda, sastri. Karena dulu zaman Wali Songo dulu, tanah Jawa ini tidak ada Islamnya, tidak ada yang beragama Islam. Semuanya Hindu, Buddha, animisme, dinamisme dan sebagainya. Orang Hindu yang mau belajar kitab Weda disebut sastri. Kemudian datanglah Sunan Ampel. Sunan Ampel mensiarkan agama Islam untuk santri, untuk orang yang mau belajar agama Islam, mempelajari Al-Quran, biar beda dengan orang yang mempelajari Weda, maka disebut santri, bukan sastri, tapi santri, S-nya diganti N, sastri diganti santri. Awalnya di situ. Ini yang melalui penelitian yang dalam. Walaupun ada juga yang mengatakan kata santri itu berasal dari kata santri, menurut Profesor Dr. Nurholis Majid almarhum. Mana yang benar?
Wallahu alam. Mana yang benar? Wallahu alam bisawab. Santri-santri ini, terutama santri pondok tinggi, kalau mendengar kalau mendengar perkataan wallahu alam paling seneng. Soalnya sudah mau pulang. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan santri, terutama santri di asrama pondok tinggi ini menjadi santri-santri yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, jangan jawab. Mudah-mudahan putra-putranya menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan semua menjadi anak yang akhlaknya mulia. Mudah-mudahan anak yang selalu membanggakan orang tuanya. Mudah-mudahan anak yang selamat dunia akhiratnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini ada Gus Sufik sudah datang. Monggo. Saya tadi menyebut monggo. Ini Gus Sufik, monggo. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Tadi saya mau menceritakan keluarga saya itu 8. Ayah saya, monggo. Ayah saya namanya Kiai Haji Muhammad As'ad Umar. Ini punya putra 8. Yang pertama Gus Zaimuddin Wijaya As'ad. Ini asrama 10. Nanti insya Allah datang. Pengasuh asrama putri. Beliau adalah alumni dari UGM Yogyakarta. S1-nya UGM, S2-nya UGM. Kemudian Gus Ufik yang nomor 2, yang sering imami di sini, yang juga ngaji di sini. Rumahnya paling jauh dari asrama pondok tinggi. Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Paling jauh dari asrama pondok tinggi rumahnya Gus Ufik. Jauh nggih? Jauh di mata, dekat di hati. Gus Ufik adalah nama lengkapnya beserta titelnya Dr. Zulfikar As'ad MMR, nggih. S1-nya di UGM, S2-nya di UGM, S3-nya di UNER. Alhamdulillah, tepuk tangan. Yang ketiga Gus Ulip yang tadi datang, yang tadi duduk di samping saya, S1-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya, S2-nya di UNER. Tepuk tangan. Yang kedua, yang keberapa? Kepinten. Jangan kok betul aktif sih, kepinten. Keempat, perempuan, nggih, yang bernama Niswah Konita, pengasuh asrama putri Muzamzama. Sekarang tidak hadir, nggih. Ya, yang punya suami yang kurus itu. Yang kelima saya itu petang ada. Anak-anak SMP ini mesti terkenal. Ya, adik-adik ini lah, ini murid-murid saya ini. Ngoten nggih? Nggih. Sekali lagi mohon doanya untuk istri saya yang sekarang hamil, untuk ke putra yang keempat. Yang nomor 6 Gus Zahrul Jihad As'ad, S1-nya di UNED Jember, S2-nya di UNER Surabaya. Tepuk tangan. Yang nomor 7 perempuan, Uswatun Qayyimah PhD, sekarang tidak hadir, mungkin nanti hadir. S1-nya di UNS Solo.
S2-nya di Flinders University Australia, dan S3-nya di Brisbane University Australia. Tepuk tangan. Dan yang terakhir, yang nomor 8, Gus Zahrul Ashar, bintang iklan. Betul? Rumahnya di sebelah utara, sebelah sini. Bintang iklan berbagai macam produk dan juga presenter televisi. Ya, Gus Han, nama apanya? Nama apa? Nama panggungnya, nama kerennya Gus Han. Gus Han itu pendidikannya S1 di UPN Yogyakarta dan S2-nya di UGM Yogyakarta. Tepuk tangan. Dari sini silakan ambil kesimpulan bahwa alhamdulillah seluruh keluarga saya ini sekolah semuanya, kuliah semuanya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ingat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ingat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Faman lam yatub murad ta'allumi sa'atan tajarru'a dilal jahli tulah hayatihi. Barang siapa punya kesempatan untuk mencari ilmu tapi dia tidak mau mencari ilmu, maka dia harus siap menelan hinanya kebodohan pada masa yang akan datang. Saya ulangi lagi, faman lam yatub murad ta'allumi sa'atan tajarru'a dilal jahli tulah hayatihi. Selamat datang Gus M, tepuk tangan. Punya kesempatan mencari ilmu tapi tidak mau mengaji, tidak mau sekolah, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengerjakan PR. Ingat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, faman lan sapani wong lam yaduk yang tidak pernah merasakan murad ta'alumi, pada pahitnya mencari ilmu, maka besok-besok tajarru'a, maka dia akan menelan, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan tulah hayatihi selama hidupnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, ayo belajar yang rajin, ayo belajar yang sungguh-sungguh agar kesuksesan bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Selanjutnya Imam Syafi'i juga pernah berkata, Pak, sebentar, sedikit lupa. Imam Syafi'i juga berkata, langsung ingat. Kalau sudah ingat ya lupa sedikit langsung ingat, ya, kecuali hafalannya baru kemarin. Hafalannya sudah lama, jadi sekarang masih sudah ingat. Tarjun najata lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yajbasi. Kamu ingin sukses harus kerja keras. Kamu ingin sukses harus membanting tulang. Kamu ingin pandai harus belajar. Kamu ingin kaya harus bekerja. Tidak mungkin langsung pinter dari langit. Tidak mungkin langsung kaya dari langit. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena Gus M sudah rawuh, Gus Fik sudah rawuh. Mungkin tinggal menunggu beberapa saat lagi sudah rawuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazilan. Hadirin rahimakumullah. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin Wijaya As'ad SU. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Mukarramun, para kiai, para alim, khususipun ingkang sami-sami kita tenggah kala wau inggih menika Kiai Haji Anwar Zahid, Majelis Pimpinan Pondok wonten Kiai Haji Zulfikar As'ad, kemudian para adik-adik kula pengasuh asrama baik dari Nusantara, dari Muzamzamah, dari Queen, dari Al-Hashimi, ya, para kepala sekolah, kepala unit pendidikan yang hadir lengkap saat ini, para wali santri khususnya, dan para santriwan yang saat ini diwisuda rahimakumullah. Alhamdulillah, wajib hukumnya bagi kita bersyukur kepada Allah SWT, karena pada malam hari ini
kita semua menjadi saksi atas kebahagiaan para wali santri yang anak-anaknya sudah 3 tahun bahkan 6 tahun di Darul Ulum. Oleh karena itu, saya atas nama Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum mengucapkan terima kasih kepada pengasuh Pondok Tinggi yang telah mendidik anak-anak baik 3 tahun maupun 6 tahun melaksanakan pendidikannya di Darul Ulum, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para pengasuh, asatidzah serta para guru dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jazakumullah ahsanal jaza. Yang kedua, atas nama majelis, saya mohon maaf yang besar-besarnya kepada para wali santri apabila anak-anak yang Bapak Ibu cita-citakan barangkali tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan yang saat ini panjenengan terima. Mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan sesedikit apapun ilmu yang diperolehnya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berbahagia karena anak-anak akan mendapat siraman dari Kiai Anwar Zahid yang selama ini barangkali para santri, wali santri saksikan melalui televisi atau media sosial. Sekarang akan kalian hadapi langsung, tatap muka langsung. Oleh karena itu ada pantun bunyi begini, gadis manis naik kereta, duduk bersama dengan ayahnya. Kiai Anwar Zahid sudah di depan mata, mari kita dengar tausiahnya. Ya. Pantun yang kedua, asrama 10 tempat santriwati, bila di depannya sulit kita melangkah, mari kita doakan alumni santri Ponti mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya kira itu saja. Kalau kalian para santri sudah biasa berhadapan dengan saya, tapi baru kali ini kita berhadapan Kiai Anwar Zahid, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam mengemban amanah untuk bisa mengenalkan, untuk bisa mensyiarkan nilai-nilai Islam kepada umat. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua, khususnya kepada para santri alumni yang sebentar lagi sudah diwisuda. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Hadirin rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya, Maidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Anwar Zaid sekaligus doa. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah plum jumlahnya 4. Makan duren dicampur nasi. Darul Ulum memang hebat. Santrinya keren, penuh prestasi. Bunga harum warnanya biru. Darul Ulum, I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya wa imamil atqiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'd. Janabal kurama masyayikhna al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum wa bi muqaddamihim Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Zaimuddin Wijaya As'ad, Romo Kiai Haji Zulfikar As'ad, beserta Ibu Nyai, keluarga dalem, segenap kepengasuhan dan pimpinan di masing-masing lembaga Darul Ulum, bil khusus pengasuh asrama Pondok Tinggi Darul Ulum, Sayyidil Akh Gus Heri bersama Neng Faizah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau berdua panjang umur, sehat wa'afiyah, kekuatan zahir batin untuk terus mendidik, mentarbiyah dan mentaklim santri-santrinya menjadi generasi yang sholihin sholihat. Ada Gus Han, ada Gus Ali dan Gus-Gus yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Para alim, para kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita takzimi, kita suwuni pangestu dan doa. Para kepala madrasah bersama majelis asatid, segenap kepengurusan pesantren, Bapak dan Ibu wali santri yang kita hormati, spesial adik-adik santri putra dan putri, terutama yang baru di wisuda. Mudah-mudahan ilmunya maslahah, manfaah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Kalian harus menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang perintis, bukan pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang ahli Al-Quran, bukan yang ahli gendaan. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut generasi ulul albab. Siapa mereka?
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berarti ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berarti ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, berarti ahli ikhtiar. IQ, EQ dan SQ berpadu, qalbiyah, aqliyah dan jasadiyah. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai pula mengolah raga, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas, ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyoper, duwe musuh wani melintir. Kalian adalah harapan agama dan bangsa ke depan. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Bapak dan Ibu serta para santri yang saya hormati, yang saya cintai, sesuai dengan perjanjian dengan Gus Heri, saya sedianya dinaikkan ke panggung ini jam 8 malam. Alhamdulillah sekarang jam 8 malam lewat 70 menit waktu Indonesia bagian Darul Ulum. Ini sesuai dengan fitrah sejarah masuknya Islam di Indonesia yang memang lambat jika dibanding dengan masuknya Islam di kawasan lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia ini memang agak lambat, sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam udah masuk ke Afrika, bahkan ke Eropa itu di akhir abad ke-6, permulaan abad ke-7. Nah, karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, akhirnya jadi budaya masyarakat kita, acara apa saja wajib telat. Kalau nggak telat berarti bukan Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Apa maneh wong NU, undangan Baksul Masail jam 8 pagi itu prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Telat itu kan identik dengan lambat dan ketinggalan. Jangan heran kalau urusan apa saja Indonesia ini serba ketinggalan. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan ya bukan Indonesia namanya. Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-14, dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo, yang sesungguhnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Sementara di Eropa abad ke-7 Islam udah merambah ke sana. Spanyol, ngertos Spanyol nggih? Nggudo niku ngidul. Paling lek becak ya 7 tahun. Spanyol itu negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Osasuna itu. Islam udah sampai ke sana itu abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal, Alfiyah Ibnu Malik
yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama tersebut adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu Spanyol. Jadi sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol. Duduk wong Peterongan. Islam sudah masuk ke Rusia awal abad ke-7. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, merintisnya dari Azerbaijan. Setelah berdakwah di Rusia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini meneruskan dakwah penyebaran Islamnya ke daratan Cina, sehingga makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou, Cina sana. Alhamdulillah saya udah beberapa kali ziarah ke sana. Mesir dan kawasan Afrika juga sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Amr bin As yang menyebarkan di sana. Irak, Syria sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Khalid bin Walid yang menyebarkan di sana. Persia, Iran sudah dimasuki Islam awal abad ke-7. Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Sehingga adik-adik santri kalau ngaji kitab Takrib, kalau ngaji kitab Fathul Qarib, itu karya dari Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran, kota yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintai Amerika Serikat itu dihadapkan ke Asfihan, karena Asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Lah Amerika itu wedi ambek nuklir, kalah ambek wong Indonesia. Nuklir masuk ke Indonesia disujeni garpu dimplok dadi bakso nuklir. Granat ya dimplok bakso granat. Makanya Amerika gak wani karena Indonesia. Indonesia itu sakti-sakti, rawone rawon setan, sambelnya sambel mercon, tongseng ya dipangan. Ibu-ibu sore-sore kletis-kletis ditakoki ponakane, mangan apa Bek? Kuping gajah. Oh, top pokoknya wong Indonesia ini. Sakti-sakti, molen doyan. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di negara-negara dan kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Adik-adik kalau belajar hadis, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari itu orang Turkistan, wong Rusia. Jadi Imam Bukhari Turkistan Rusia perawi hadis. Le Imam Bukhari Tembelang tambak beras Jombang bakul sego goreng. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Loh, Imam Muslim itu orang mana? Naisabur. Coba Madzahibil Arba'ah, imam-imam 4 madhab itu semua orang sana. Nu'man bin Thabit Al-Dzauqi al-ma'ruf bil Hanafi, yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi, itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Imam Syafi'i orang Ghuzah. Imam Hambali orang Baghdad. Imam Ghazali orang Khurasan, Persia, Iran. Imam Heri orang Peterongan. Imam Anwar Zahid Bojonegoro. Nah, Islam melebu Indonesia ini abad ke-14, dibawa oleh para wali
merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang disebut dengan pondok pesantren. Kita tahu Kanjeng Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya multikultur dari berbagai lapisan. Ada santri yang putranya sendiri, namanya Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi Sayyid Qasim, yang kemudian menjadi Sunan Derajat. Ada santri putra ulama ternama pada masanya, Maulana Ishaq, putranya bernama Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain, yang kemudian menjadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan, Raden Fattah, punya nama Cina Pangeran Jimbun karena ibunya berasal dari Campa, kemudian menjadi Sultan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berpusat di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan begal, mantan berandal, mantan rampok, namanya Raden Syahid Berandal Lokojoyo. Ini bukti adik-adiknya, berandal, nakal, dididik kiai, dicekel kiai, iso dadi wali, akhirnya dijuluki Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel dudu kiai, paling-paling dadine Sunan Jogo Kali. Mbuh tukang mancing, mbuh tukang ngising. Para wali dan para kiai sukses mengembangkan Islam di Indonesia pakai metode yang luar biasa, strateginya hebat. Di antaranya pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa baru wajadilhum, itu pun billati hiya ahsan. Jadi penyebaran Islam di Indonesia oleh para wali dan para ulama itu tidak pakai poyok-poyokan, nggak pakai pengkerengan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai kekerasan, tapi dengan santun penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mengajarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini perintah untuk berlemah lembut dalam beragama. Sebab walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jika kamu keras, kasar, kereng, masyarakat justru akan menjauh darimu. Sehingga Islam yang disebarkan oleh para wali ini sukses sampai akhirnya hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang tadinya Hindu, Buddha, klenek itu ya termasuk kepercayaan ateis, bangsane nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon, nyiroro tengah, nyiroro pojokan, mak lampir, nini pelet, gerandong wa ala ali wa sahbi ajmain. 90% dari Islam. Beda dengan para penjajah Portugis, Belanda, Jepang, lama menjajah Indonesia, bukan cuma menjajah ekonomi tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan oleh penjajah tidak laku, gak payu. Kenapa? Karena penjajah itu kalau sama masyarakat kereng. Beda dengan para wali, para ulama, para kiai yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu bahasa Indonesianya? Ya mengerengi. Wes tak pikir gak nemokno aku. Ya memang tidak semua bahasa Jawa bisa dijadikan bahasa Indonesia kok. Menek itu bahasa Indonesianya memanjat. Lah nek menek celingkrik-celingkrik kan repot. Masuk memanjat bercelingkrik. Nguyuh itu bahasa Indonesianya kencing. Lah nek nguyuh anyang-anyangen, masuk kencing makcerit-makceritnya. Angel. Metode dan strategi yang digunakan oleh para wali ini sukses. Jadi nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan.
pakai cara yang halus. Oke, berikutnya, karena kita ini waktunya terbatas banget, apa yang disebut dengan Islam kita itu bukan Islam yang tatorruf, yang ekstrim radikal, bukan pula yang irhabi, yang liberal, tapi tawasud, moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat dan budaya. Nun sewu, saya tanya, budaya niku penting napa mboten? Adat niku penting napa mboten? Penting. Sebab kebaikan kalau nggak sesuai dengan kondisi, nggak sesuai dengan budaya, kacau. Barang apik lek gak cocok karo kondisi, kacau. Contoh, Al-Quran itu kebenaran absolut, mutlak benarnya, semua ayatnya benar, satu pun nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Tapi kalau dibaca nggak sesuai dengan kondisi, kacau. Ada resepsi pernikahan, tamu undangan udah pada ngumpul semua, mempelai pria, mempelai wanita udah duduk berdampingan di pelaminan, kemudian MC-nya ngomong, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon keikhlasannya untuk memberikan doa dan restu agar kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki ayat Qur'ane salah napa mboten? Salah napa mboten? Mboten, ayat Qur'an kok salah? Ndak, ayat Qur'annya ndak salah, yang salah penempatannya. Wong ayat pengantar jenazah kok diwaca nduk gone acara mantenan. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik, tapi kalau nggak sesuai dengan kondisi yo kacau. Maka gaya dan intonasi dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Kalau sambutan ya kayak beliau tadi, majelis pimpinan tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ceramah pidato beda lagi, biasanya suaranya digedek-gedek no, Assalamualaikum. Nanti kalau bertamu itu digedek-gedek no, kayak Gus Ali. Nanti kalau bertamu beda lagi gayanya, intonasinya beda. Assalamualaikum. Ketemu temen di tengah jalan, gayanya beda lagi. Woi bro, waalaikum. Kalau santri ketemu kiainya, bungkuk-bungkuk, Assalamualaikum. Beda-beda. Itu kalau di Indonesia. Tapi di Arab, santri ketemu kiai, salamnya ya tetap pakai nada tinggi keras, kadang-kadang sambil ngangkat kedua tangan. Murid ketemu gurune, Assalamualaikum. Ayo coba praktekno nggone Darul Ulum, ono santri ketemu Gus Heri. Gus, waalaikum. Yakin gak dijawab? Soalnya Gus Heri mikir, arek iki kenekan teko ndi. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Saya mau ceramah, salam saya pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat malam, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sakmene kae mesti ngarani Anwar Zahid gendeng mesti ngono. Bukan salah salam saya, salah gaya. Maka yang kedua, strategi yang dipakai para wali, para ulama, para kiai sehingga sukses itu adalah uswatun hasanah. Ini penting adik-adik santri ya. Jadi memberikan contoh dan keteladanan yang prima, bukan hanya sekedar mau'idhah hasanah, apalagi maido mbak hasanah, bukan sekedar mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah, dakwah bil hal.
Ngene kitab Ta'lim Ta'lim ya adik-adik. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih ampuh, lebih mengena daripada bahasa ucapan. Orang itu diomongi 1000 kali sama dikasih contoh sekali, itu lebih ampuh dikasih contoh sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maaf, saya sering sampaikan kritik. Indonesia ini memang kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Wakeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Termasuk sing ngomongi pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi, pinter ceramah tapi nggak pinter dadi uswah. Coba di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua forum pasti ada mauidhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong Ramadan mauidhah hasanah, engkau nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, mau berangkat haji mauidhah hasanah, pulang syukuran haji mauidhah hasanah, tahun baru hijriah mauidhah hasanah, lamaran mauidhah hasanah, nikahan mauidhah hasanah, bojone meteng walimatul hamil mauidhah hasanah, ngelairno akikohan walimatul akikoh mauidhah hasanah, nyunatno anak walimatul khitan mauidhah hasanah, engkau anake mantenan walimatul nikah walimatul arus mauidhah hasanah. Saya udah pernah diundang semua acara-acara itu. Yang belum pernah cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum. Banyak mauidhah hasanah, tapi kenapa tidak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah? Nggak bisa membuka kesadaran umat. Ya sebab hanya mauidhah, bukan uswah. Kadang ada orang ceramah berapi-api 2 jam nerangno bab ikhlas, 2 jam lek bengok-bengok pidato nerangno bab ikhlas, mulih gak disangoni ambek panitia, gremeng. Makanya tolong panitia, malam ini keikhlasan saya jangan diuji. Ya karena keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Ya Allah, beda dengan kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman dulu itu mauidhahnya sedikit, uswahnya yang banyak. Pidatone kiai biyen gak enak-enak, ceramah kiai biyen gak enak-enak dibanding karo ustad-ustad saiki. Gak ono apa-apane. Tapi kok mandi? Halo, sampai mulang ngaji, mulange kiai mbiyen karo kiai saiki, enakan saiki mulange. Allah yarham Mbah Yai Romli Tamim niku kula diceritani kiai kula, lek mulang ngaji niku gremeng ora cetha. Dadi santri melu ngaji kupinge dipekno, apa ngesai lo gak iso. Dadi kitabe khatam didol meneh payu. Gak ono sasane kok. Tapi santrine kok hebat-hebat. Dadi kiai kabeh rata-rata. Dadi wong kabeh, gak ono sing dadi cempe, gak ono sing dadi pedet. Padahal jangankan maknane, ngrungokno lho gak cetha. Lek maknane apa wong kiyaine lek maca kaya pendekar Saulin. Tapi barokah kok luar biasa. Halo. Mbah Yai Maksum Lasem iku nek mulang arang-arang atek takon nang santrine. Nang ngantukan.
Dadi mulang kitab nang santrine alhamdulillah. Iki tarkibe dadi apa le? Tarkibe dadi apa le? Ana santrine sing ngerti. Mubtada Mbah Yai. Oh, utawi ngono lho ya, utawi ya. Ayo dimaknani kabeh utawi. Terus maknane le, Sekai puji ngono le ya. Oh iya dimaknani kabeh sekai puji. Terus lillahi. Lah nek iki tarkibe apa le? Tarkibe apa le? Khobar Mbah Yai. Lho iku berarti le ya. Ya kabeh iku khok non dhuwur ya. Maknane lah tetep kagungane Gusti Allah to le ya. Ah dadi sekabehane puji kang patang perkara kuwi mung kagungane Gusti Allah. Plek ngantuk turu. Santri yo gak ono sing wani gugah kiyaine turu. Dinteni gak tangi-tangi. Suwing. Ana santri sing ndablek kiyaine turu ditinggal metu no warung golek sarapan sego pecel sampai bar mangan teko warung balik melu ngaji kiyaine santrine lungguh sikile nyaduk wadah mangsi klontang kiyaine kaget melek kaget tekon dile jawab keng warung Mbah Yai padahal karepe ngajine tekon ndi tapi santrine kok hebat-hebat pidato gak enak biyen dilu munggah panggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah supados diridani Gusti Allah nek dalu salat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudun wis tapi jamaah kan paham kabeh dikon tahajud. Nah aku saiki ceramah model ngono ya gak disangoni ambek panitia. Besok ceramah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah supaya uripe barokah lek isuk salat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Lho kate mari ana sing usul ngapunten Mbah Yai tahajude wingi niku dereng saged nglampahi aja ditambahi duha dhisik. Oh ngono ya wis duhane gak sida akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tapi asarnya sungguh luar biasa. Kenapa? Karena setiap apa yang diucapkan diamalkan, apa yang dikatakan dikerjakan. Ini kayak prinsipnya Rasulullah, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Nah kita kan enggak, kita ini ngomong tok ngapunten nggih. Kita ini terlalu banyak trik kurang action. Mbok koyoke gak paham kok diomongi. Kakean teori kurang praktek. Awak dhewe iku kakean teori tapi kurang praktek. Apalagi kita udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Masyarakat kita itu agak latah, semuanya dikaitkan dengan agama. Ini yang saya maksud ekstrim ritual. Maaf ya, sampai masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Loh, mah kok ibadah? Jadi apa-apa dikaitkan agama. Baju yang nutup aurat disebut busana muslimah. Nek syahadat yo kapan? Kopiah yang hitam itu diarani kopiah kaji, padahal gak tau numpak pesawat untuk kuning no pasar Jombang. Tapi diarani kopiah kaji. Coba nduk Kediri ku ana tahu takwa. Tahu lo takwa, biasa sampean kepengin nyontoh gak apa-apa, gawe yo tempe iman. Onde-onde ikhlas. Ote-ote subhanallah. Getuk naudzubillah min dalik. Tapi sebatas label, jauh dari esensi.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga tadi saya sampaikan kita itu kakean teori kurang praktek, kita itu banyak trik tapi kurang action. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan, itu yang punya kita, tapi yang meraktekkan malah orang lain. Coba, negara di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya mana? Jepang, Singapura, Venezuela. Yang itu bukan negara Islam, mayoritas penduduknya nggak Islam blas. Kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri potong tangannya. Tapi negara yang paling aman dari pencurian, dari kriminalitas itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru. Di kita koruptor merajalela sampai sekarang, betul? Kakean teori kita ini, prakteknya kurang. Makanya maaf, harusnya kita yang paling pinter, harusnya ini nanti saya sampaikan di belakang. Dan sekarang yang ketiga, masih ada waktu 10 menit, gak usah rewel, nyumbang piro sahriyah isek nunggak ngono lho, guyu wonge ngono, pengen anake manfaat barokah, sahriyah nunggak, untungnya pengasuhe sabar. Yang Masya Allah. Ayo ya saiki belajar. Jadi ojo mek teori ya. Jangan hanya ilmi tapi harus amali. Koyok konsolidasi budaya, harusnya kita mencontoh dong. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 22 tahun, mampu merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi maragizul hadarah as-saqafiyah, center of civilization. Ngertos mboten? Aku sing ngomong ya gak ngerti kok. Pusat peradaban dunia. Tadinya kota jahiliyah, tapi oleh Rasulullah dijadikan sebagai pusat peradaban dunia, dan itu sukses sampai umat Islam dari seluruh belahan bumi ini berebut pengen mendatangi Mekah dan Madinah. Nah, sementara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, objek turisnya, konsolidasi budayanya gagal. Buktinya objek turis, objek wisata di Indonesia ini yang terkenal malah bukan milik umat Islam, yang terkenal malah candi-candi. Saya pas yang tahun berapa itu neng Hongkong, modelmu kok kaya gak ngandel. Udah alhamdulillah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Jepang. Ana sing takon, "Lapo mrono?" Tak jawab, "Ngarit." Saya itu pernah ngobrol sama orang sana, ditanya, "Where are you from, Mister?" Tuan dari mana? Ya, tak jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Lah begitu dia dengar Indonesia itu langsung nyeletuk gini, "Indonesia? Borobudur is good. Borobudur is good. Borobudur bagus." Udah ini aku terus cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian, borongane entek sakmene, bayarane tukang entek sakmene. Wong Hongkong kok iso apal manakibe Candi Borobudur? Aku yo heran, iki wong Hongkong apal manakibe Candi Borobudur. Aku sebagai seorang muslim gengsi dong, kenapa di luar negeri yang dikenal malah Borobudur? Bukan ikon Islam yang dikenal. Aku pengen menonjolkan Islam. Tak omongi dene, gak cuma Borobudur tok sing apik nang Indonesia, but Al-Akbar Moscow is very good. Aku ngomong ngono. Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus daripada Borobudur. Dia penasaran, where Al-Akbar Moscow? Di mana itu Masjid Al-Akbar? Tak kandani, in Surabaya. Begitu krungu Surabaya langsung ngomong, Surabaya, Doli is good.
Masya Allah. Lo kok tepuk tangan? Padahal Ndoli wis tutup itu, lebih terkenal Ndoli daripada Masjid Al-Akbar. Coba. Masya Allah. Yang ketiga, strategi yang dipakai adalah akulturasi budaya. Jadi menggabungkan antara agama dengan budaya sepanjang tidak melanggar syariah, tidak nyimpang dari akidah, no problem, ma fi muskilah, gak popo, gak apa-apa itu bahasa Inggrisnya no what. Ini agama, ini budaya, ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, dipadukan. Tradisi dan budaya yang ada di masyarakat tidak dihabisi tapi diislamisasi. Enggak dididik haram, syirik, bid'ah, kafir, neraka. Model koyok dadi kontraktor swarga. Loh, andai kan seperti itu Islam nggak akan sebesar ini di Indonesia. Jadi ini kecerdasan para wali dan para kiai dalam menyelami masyarakat dengan budayanya. Kalau masyarakat dulu seneng sesaji, seneng gawe sajen, cuma sajennya lah pokoknya ngorok wedhus iku syukur tugel ndase, terus gawe tumpeng, ono segoe, ono buahe, ono ingkunge macam-macam, dibawa ke tempat yang dianggap keramat, disajikan ke Kidanyang, Nyai Danyang yang dianggap keramat oleh mereka dengan membaca mantra-mantra macam-macam. Lah ini oleh para wali nggak dihabisin ndak, gorok wedhus tetep, tapi ojo syukur tugel ndase, maca syahadat, maca bismillah, namanya diislamisasi. Tumpeng pancet, iso ana sego gawe ingkung macam-macam. Tapi mantranya nanti diganti kalimat-kalimat thayyibah, diganti doa, tidak dipersembahkan untuk Kidanyang, Nyai Danyang, tapi taqarrub ilallah, diniati sedekah, jenenge diganti selamatan. Kayak gitulah. Masyarakat Jawa suka kesenian wayang contoh. Para wali itu belajar ndalan. Begitu wis canggih, engko nggawe pertunjukan wayang spektakuler. Masyarakat penasaran, pengen nonton. Lah kalau mau nonton ada tiketnya. Tiketnya wudu karo maca syahadat. Di Islamno secara perlahan-lahan. Engko dalam pagelaran wayang itu lakonnya disisipi nilai-nilai Islam. Orang tua kita dulu seneng tembang-tembang, seneng gending-gending, maka para wali, para kiai menciptakan gending-gending itu yang nilainya nilai Islami, tapi langgamnya apa ya, nadanya nada-nada yang disukai oleh mbah-mbah kita dulu. Sampai sekarang kita masih hafal karya-karya para wali berupa gending. Ono jamuran, ono padang bulan, ono gundul-gundul, gundul-gundul, pacul, cublek-cublek, suweng, seluku-seluku, batok, turi-turi. Umpama mbiyen dikai kolek ta'ala, mungkin wis ilang gak ini. Nah ini jenius lokal, sehingga sukses dakwahnya para wali. Oke, melalui pondok pesantren para wali mencetak kader-kader ulama yang kemudian terjun langsung ke masyarakat. Metode dakwahnya mencontoh guru-gurunya para wali-wali itu dengan pendekatan persuasif, dengan cara yang santun, yang lemah lembut. Makanya masyarakat simpati, sehingga para kiai dulu itu menjadi semacam ikon di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu duwe masalah apa wae moroe nang kiai. Karena memang kiai itu bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi harus juga wa'arifun bimasolihi man haulah, mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dulu Bapak Ibu, masyarakat itu dua masalah apa ae
sowan kiai. Anak nakal sowan kiai. Mbah Yai anak kula nakal Yai. Ya apa nakale anakmu? Pun talah pokoke nakalipun 17 derajat koyok fadilah salat jamaah. Jare Mbah Yai ini, ya tak dongakno tapi ya ikhtiarono. Lek anakmu turu paling mandi ndongakno anak. Paling mandi ndongakno anak iku wong tua, terutama ibuke. Tidak ada doa mandi untuk anak bandingi doane ibuke dhewe. Anakmu lek turu sebutan jenenge sapa jenenge Fatihah ono. Engko tepak iya kana butuh iya kana stain wacan ping 11 njaluk sing mantep sing yakin nang Allah nakale dirubah dadi soleh tambahi al insyirah ping 10 tambahi al qadar ping 7 sebulno mbon-bonane ngono Yai utang kula kathah Yai numpuk-numpuk njaluk donga cek cepet lunas Yai ya paling tidak wong sing kula utang niku lali mboten nagih gampang wacana ayat kursi ping pinten Yai ping 100 aja ambekan aduh matek Yai ya enggak ping 7 wae tapi engko lek pas mandalladzi yashfa'u indahu wacan sing dawa bayangno wong sing kon utangi gak kira nagih wong iku nontok metentenge duwe utang iki kok ketoke kate dipraktekno piyen ngono kok Yai bojo kula cerewet Yai kula niki sampai kuru kopiah kula lodok Yai mundak gepeng kaken digedaki bojo njaluk donga sing kena gembungkem cangkeme wong wedok wis wacana iki summum bukmun umyum fahum la yarjiun lha niku lak gembungkem cangkeme kirek Yai padha ae lha kiai ku dijaluki donga gembungkem bojo cerewet yo dikeki padahal kiyaine dhewe sik tas dicelatu bojone Yai bojo kula mbok tuwa Yai wis 11 wulan gak lahir-lahir bayine nyuwun donga Yai ngono ku ya cidokno banyu kolah wudune santri lho difatihahi ombekno diombekno ya perocot lahir jenenge donga pendobolan lah sekarang kiai mulai ditinggalkan wis gak patek payu saiki masyarakat ya apa-apa wis gak maro kiai saiki anak nakal ya nang psikiater lho kiai gak kanggo utang akeh ya koperasi simpan pinjam lho kiai gak kanggo soalnya masyarakat yang ngerti kiai ini dhewe utangnya akeh mobilnya ya kreditan ketoke Gus Heri ya gonta ganti ya kreditan no ya cek oleh gayae ngono ae pinggire Gus Hani ya setel padha ae gayae duwe omah nang Surabaya ya kredit padha ae sampai direwangi dadi sponsor barang makanya masyarakat wis gak patek percaya wisan saiki bojo mbok tuwa gak lahir-lahir gak moro kiai saiki dokter spesialis kandungan SPOG spesialis ogok-ogok makanya ojo salahno lek ana kiai dadi tim sukses niku kiai cerdas iku kaya Lora atau Madura iku malah saiki akeh kok gus-gus sing alih haluan gus-gus iki saiki akeh oper haluan moh dadi kiai dadi dubes dukun besar ini mergo nduk Indonesia iki dukun prospektif prospeknya cerah masyarakat Indonesia iki semboyane kalah pangkat menang tirakat kalah humuk menang suwuk kalah donya menang donga kalah duit menang wirid kalah rupa menang dupa kalah rupa-rupa bangka kalah kok rupa-rupa dari pondok pesantren pula melahirkan tokoh-tokoh hebat maaf para pendiri bangsa ini mayoritas lulusan pondok pesantren didikan pondok pesantren para pahlawan pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional mayoritas adalah tokoh yang pendidikan karakternya adalah kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Sulamut Taufik, kitab Fathul Qarib yang sampai sekarang di Darul Ulum gak mungkin ditinggal kitab-kitab itu gak kira wani lek pondok-pondok salaf
wasiate kiai-kiai sepuh gak kira wani ninggal ngaji kitab-kitab iku. Soalnya lek kitab-kitab iku ditinggal ilang barokah. Pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang alumni pondok pesantren. Rata-rata adik-adik coba perhatikan. Tahu Pangeran Diponegoro? Kiai besar, alim allamah, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hamilul Quran, bukan hanya hafidul Quran. Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Alim. Mangkane tonton fotone. Juban, pakai sorban, udeng-udengan. Saman tahu weruh, ono fotone Pangeran Diponegoro helman. Niku satria baja hitam nih. Kiai nih, ono Kiai Mojo, ono Kiai Centot Ali Basya Prawira Dirja, wis kiai-kiai tok. Ono Kiai Sultan Hasanuddin. Pokoknya pahlawan-pahlawan nasional wakil sing kiai. Itu yang tercatat dalam sejarah. Belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Ono Kiai Tengku Umar. Iku sak bojone, sak bunyaine. Padha-padha perang musuh londo. Tengku Umar iku bojone loro, Gus. Pertama Bunyai Cut Nyadin, kedua Bunyai Cut Mutiah. Iki sakjane Bunyai maneh, cuma Mardut. Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska. Iku Bunyai Mardut iku kancae Gus Han niku. Jadi para pendiri bangsa ini banyak yang lulusan pondok pesantren, sehingga layak kalau diapresiasi, dan memang pantas harus diapresiasi oleh pemerintah, ada peringatan Hari Santri Nasional. Kenapa yang diperingati kok Hari Santri, kok bukan Hari Kiai? Ngene rek, iku lek ana peringatan Hari Kiai, Bunyai barang kok njaluk diperingati. Ana peringatan Hari Bunyai, kok ana peringatan Hari Gus, ana peringatan Hari Ning, kakean peringatan hari kok. Soalnya ngene, santri itu lebih umum daripada kiai. Kiai itu rata-rata ya pernah jadi santri, dan meskipun udah jadi kiai tetap berjiwa santri. Tapi nek santri belum tentu bisa jadi kiai. Makanya yang diperingati Hari Santri bukan Hari Kiai. Kaya ono peringatan Hari Buruh, tapi gak ada peringatan Hari Juragan. Soalnya nek juragan itu rata-rata tahu dadi buruh. Nek buruh gorong karuan iso dadi juragan. Ada peringatan Hari Anak, tapi nggak ada peringatan Hari Orang Tua. Karena setiap orang tua pernah mengalami masa dadi anak, tapi anak belum tentu iso sampai dadi wong tua. Ngono lho. Sing bener iku biyen nduk Indonesia ono peringatan Hari Ibu, nggak ada peringatan Hari Bapak. Mburi-mburi tiru-tiru luar negeri ono peringatan Hari Ayah. Cocok blas aku. Lapo ayah diperingati? Wong ayahe gak patek berjasa ndongone anak. Ayahe cuma penanam saham tok. Sing cocok ya Hari Ibu, gak ada Hari Bapak. Karena setiap bapak dilahirkan oleh ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Itu cocok. Makanya wong wedok iku nek kerja kok hamil, boleh ambil cuti hamil, tapi bapak nggak boleh minta cuti menghamili. Bapak ini apa untuk anak ini? Pendidik anak itu ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Gak ono al-ab madrasah ula itu gak ono, gak payu wong lanang. Mangkel ya wis, kita harus fair bro, sama-sama laki-laki. Sehingga saya sering sampaikan di mana-mana, karena pendidik anak itu ibu, maka kepingin punya anak yang hebat, yang sukses, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Ini saya nggak ngawur. Wong wis tak Gusan menengo Gusan nek ngene-ngene pengen gak wani ngono kok. Loh, saya ada dasar hukumnya kok. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Berapa ibunya? 3. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka, bapakmu." Berapa bapaknya? Yang kenceng toh, bapaknya berapa? Ibunya berapa?
Jadi kalau bapaknya satu, ibunya lah iya. Diomong nih kok. Embo. Tenang ibu, tenang. 3 ibu ya, bukan 3 istri. 3 ibu itu siapa saja? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Nah, 3-tiganya mampu diperankan oleh perempuan yang bernama ibu. Bapak nggak mampu. Perempuan mampu menjadi ibu kandung 9 bulan lebih. Top. Bapak coba latihan meteng-metengan Pak. Rong dino nggak kira kuat, sehingga dibalik tubuhnya yang lemah ternyata perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Maka perempuan dipercaya Allah untuk menggembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Ayo Bapak coba gembol alam kubur. Ngono lho, kuat wong wedok walaupun ketoke lemah. Pabrik susu loro itu songgo ijen padahal gawedi gede. Wong lanang yang nggawa ndok loro cilik-cilik ngono ya. Sik njaluk bantuan manuk sik. Karena manuke ya gak kuat nggawa. Saya katakan wes meneng akeh arek cilik. Saya katakan 3 ibu itu, lah Rasulullah ibunya juga 3 kok. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak kita sekarang lemah moralnya karena ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. No angel lo ngerangkai kata-kata ini angel, makanya larang. Pengen murah ya aja ngundang aku ra. Moden undangan. Ngeyel. Larang murah itu tergantung merek. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya saya jadi ingat waktu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro itu dipanggil menghadap Presiden Soekarno. Beliau dimintai saran untuk generasi muda bangsa. Apa saran Bapak? Ternyata sarannya sederhana. Tolong Paduka Presiden, jangan pernah menomorduakan pondok pesantren, apalagi menganaktirikan pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari pondok pesantren dengan kiai dan santri-santrinya. Makanya sampai saiki ono pejabat kok elek karo pondok pesantren mesti kualat. Ben krungu wonge ya ben gak wedi aku. Lho anjene iya kok. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan baru melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi, sampai universitas, sampai fakultas-fakultas. Jadi nek diurut sekolahan, perguruan tinggi, universitas, fakultas, iku putune pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan baru melahirkan sekolahan, fakultas, perguruan tinggi. Maka sekali lagi nek diurut sekolahan, fakultas, perguruan tinggi putune pondok pesantren. Sehingga sorry ya, yang lulusan fakultas-fakultas perguruan tinggi jangan pernah meremehkan santri-santri yang lulusan pondok pesantren. Kelihatannya morot modal, ngelumbruk, roto-roto tahu gudiken. Walaupun ilmunya sedikit jangan diremehkan. Kenapa? Sebab ilmune santri iku ilmune Gusti Kanjeng Nabi, sanatnya jelas. Aku paling loro nek lulusan pondok pesantren diremeh-remehno paling loro. Omane santri lulusan pondok kate dadi apa, gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Wong sing ngomong ngono ku kudu tak ngongkon bandroli bathuke tak tuku. Lah iki sing ngoceh iki ya lulusan pondok pesantren kok soal penghasilan. Ayo sing ngomong iku jak akeh-akehan ambek aku, akeh ndi penghasilane. Mangkel aku.
dianggap santri ke manusia serba pantes serba siap ngono. Lulus teko pesantren dadi apa ae siap ya pantes pokoknya sing apik-apik. Santri dadi presiden pantes, dadi wakil presiden pantes, dadi menteri pantes, dadi gubernur pantes, dadi bupati pantes, dadi anggota legislatif pantes, dadi pejabat pantes, dadi pengusaha pantes, dadi kuli bangunan pantes. Yo gak izin. Coba sing lulusan fakultas kedokteran mulai kon ngarit gak kira wani. Ayo, padahal ngelek penggawean bingung. Tapi lek lulusan pesantren kon ngarit, kon ngedos, kon kuli bangunan wani. Kon adol sego goreng, adol bakso, mie ayam, pangsit gak izin. Santri kan gak patek duwe izin. Kon ngentekno donyane maratuwae wani kok. Pokoknya santri itu kudu anytime already standby. Iku santri kudu ngono. Wes didik engkas 2 menit. Apa? Oleh tambahan waktu ke lembur Gus arane. Nah sekarang apa yang diwariskan? Setidaknya ada 3. Tolong ditirukan bareng-bareng ya. Kersane gak aku tok sing ngoceh. Ini kriteria ulama, anak-anak. Target kalian harus 3 ini. Pertama, rijalul ummah. Bareng. Nah, itu artinya community leader. Bareng. Alah kok community lemper itu. Mimpin umat. Lah mimpin umat itu gak gampang. Ngapunten, mimpin masyarakat itu angel. Gampang mimpin santri. Soalnya santri itu meskipun jumlahnya ribuan, mesti manut karo kiai ini. Kiai ini ngongkon ngetan ribuan santri ngetan kabeh. Gak ono sing wani ngalor ngidul mulon gak wani. Karena di pesantren ada departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri. Namanya departemen kualat. Tapi lek ngomong masyarakat niku angel. Kok masyarakat akeh wong wali santri sakmene iki lho angel tatanane. Angel. Cariyahe nunggak kok. Mulane metodene para wali niku gawe sistem cah angon ngemong masyarakat. Jadi nek ning masyarakat iku nak santri-santri harus fleksibel. Kudu iso ngemong umat. Ingat orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Iling-iling ini. Contoh, tak ceritani ya. Sok sampean lek dadi kiai kudu iso ngene iki. Iki ana cerita. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Coba ngomong wis suwe. Iki sik koma. Sing wedok iki agamane Islam, tapi sing lanang non muslim. Sing wedok hidupnya di lingkungan NU, ya melu tahlilan, yasinan, manakipan, pokoknya melu dadi melu majelis taklime Mbah Yai lah. Tapi sing lanang non muslim. Bareng sing lanang mati, iki sing wedok iki mara Mbah Yai. Mbah Yai bojo kula pejah, kula nyuwun tulung jenengan salati bojo kula Mbah Yai. Kula pengen jenengan nyolati mayite bojo kula. Mbah Yai ini mikir, iki agamane gak Islam kok dikongkon nyolati. Meneng ae Mbah Yai ne. Purun Mbah Yai nggih, jenengan nyolati mayite bojo kula. Meneng ae Mbah Yai sampai ping 3. Jenengan purun nyolati Mbah Yai nggih. Meneng ae Mbah Yai ne. Sampai akhirnya sing wedok ngancam, pokoke Mbah Yai mboten purun nyolati mayite bojo kula gak ngaji maneh wis, gak Islam-islaman gak paten. Wis pokoke kula moh Islam. Baru Mbah Yai ne bingung. Maren niki lek sampai murtad bahaya. Akhirnya Mbah Yai ngambil sikap, ngatur strategi. Ya wis gak apa-apa. Purun Mbah Yai nggih. Ya gak apa-apa. Budal, tapi yo gak niat nyolati wis. Etok-etok tok pura-pura acting. Dadi kate nyolati yo gak wudu padahal mari berat-berat Mbah Yai. Wis gak ada wudu. Begitu tutuk omahe, "Ndi mayite bojomu?" "Niki Mbah Yai." Mari ngono. Ya wis Mbah Yai ne ngadeg. Semadep ngulon. Terus mayite gak didekek nduk ngarepe, tapi didekek nang burine Mbah Yai. Semari ngono maca takbir ping 4 sampai ngangkat tangan, apa salahe wong gak niat salat. Allahu Akbar. Gak niat salat, apa eleke maca takbir ping 4 sampai ngangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar terus gobek-gobek. Nek salam lah gobek-gobek sih. Sing wedok weruh. Sing wedok batin. Mbah Yai kok aneh lek nyolati mayite bojoku kok dekek nang burine sih. Protes metuk kiyaine. Mbah Yai nuwun sewu sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite lak didekek nang ngarepe sih Mbah Yai. Lha niki mau bojo kula mayite kok sampean dekek mburi sampean. Mbah Yai ini pinter bijaksana lek jelasno. Ngene yo. Mayit sing disolati dekek ngarepe iku mayit sing agamane Islam. Dekek nang ngarepe sing salat, soalé dekne wis weruh dalane swarga. Dadi diculno kon mlaku dhewe wis iso. Lah mergo bojomu dudu wong Islam, durung weruh dalane swarga, mangkane tak dekek mburiku, aku dadi penunjuk jalan kae bojomu. Kudu iso kiai ngono. Sehingga nek ngadepi masyarakat awam niku Mbah Sunan Derajat lek oleh nikmati syukur, nggo ibadah, do ngaji, aja kalah karo kodhok. Kodhok dikek kenikmatan do syukur kok. Nggih ta Mbah Kanjeng Sunan. Rungokno ta ning kali ngono. Kapan mari udan deres, kodhok-kodhok lak padha ngaji. Bareng dirungokno ngaji temen, la in syakartum la azidannakum wala ing kafar. No, kodhoke pindah mrono iku. Tum. Gila gak patah iso ngaji ya cuma qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Iki kodhok sing qul huwale suwen. Lah sing goblok ya qul ing kuntum qul ing kuntum. Jare Sunan Giri, mosok kon kate kalah karo tawon. Tawon niku ya apa-apa zikir. Nggih ta Kanjeng Sunan, nrungokno ta. Tawon miber iku krungu melamek gremeng. Iku asline zikir tawon iku. Allah 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 Allah. Lek gak percaya nyekelo situk templekno kupingmu. Rungokno, engko lek dientup cetet Allah engko lak. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek. Krungumu bebek suarane ati mau iki asline maca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Gak percaya ya wis. Syukur, syukur, syukur nang Allah, aja kalah karo sapi. Sapi mari dikai mangan, mari dikai ngombe langsung syukur kok. Alhamdulillah. Pantes. Yang kedua saiki, Allahumma sholli ala Muhammad. Rijaluddin bareng. Nah, artinya spiritual leader bareng. Kok isinya serwal melungker. Harus mempunyai daya spirit, mempunyai kekuatan spiritual. Sehingga anak-anak perhatikan, banyak orang hebat jadi tokoh besar bukan dari pendidikan sekolah, bukan dari pendidikan akademis, tapi dari apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Dan ini hanya bisa didapat dari pondok pesantren. Jadi nggak cukup imanensi, tapi juga harus menguasai tendensi. Gak paham ya apa ya? Ya napa Gus? Mahamno wong sing gak patek cerdas iku ya napa ya? Ngene lho. Akeh wong hebat gak teko sekolahe, gak teko kuliahe ndak, tapi teko al-hikmah wal barokah. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Wih, sing semangat. Al-hikmah barokah iku wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Tepat, wilayahnya hati. Tolong perhatikan. Otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hidayah, hikmah, barokah, outputnya orang-orang bener. Makanya kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Kalau nggak bisa, karena tidak semua orang pinter itu bener, tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang nggak bener, ada orang bener yang nggak pinter.
Kalau bisa ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Tapi kalau sulit memadukan, mending jadi orang bener meskipun nggak begitu pinter daripada pinter tapi nggak bener. Kenapa? Karena meminterkan orang bener itu lebih gampang daripada membenerkan orang pinter. Orang kalau sudah merasa pinter susah dibenerkan, karena rata-rata orang ngerasa pinter itu punya torikoh sendiri, namanya at-torikoh al-ngeyeliyah. Nuturi ustad karo nuturi santri gampang. Nuturi santri, ustad yang angel tuturane, apa mana kiai tambah angel, kaken hujah, woi, sehingga gini, banyak fakultas pendidikan tapi nggak ada fakultas kesabaran. Betul? Bu, anaknya sampean kuliah jare Bu. Iya alhamdulillah. Joko jurusan apa Bu? Jarene jurusan kesabaran. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan, fakultas teknik kathah tapi mboten enten fakultas takwa, fakultas dakwah pirang-pirang tapi gak ono fakultas keikhlasan, fakultas hukum kathah tapi mboten enten fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Jangan heran banyak pakar hukum terlibat kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum masuk hukuman. Maka adik-adik, pentingnya al-hikmah wal barokah. Orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah, sama di dalam mau'idhah beda di dalam inabah, sama dalam ilmiah beda di dalam manfaah. Wis ngene, podo-podo banyu regane iso beda-beda. Nggih napa nggih? Ya Allah, podo-podo jilbabane solihae beda-beda, podo-podo hajine mabrure beda-beda, podo ngajine iki lho fahame beda-beda. Wong sakmene iki lho fahame beda-beda. Ana sing ket mang nyawang aku metenteng tapi gak mudeng, ana sing ketoke tolah-toleh gak gatekno tapi yo gak paham blas. Podo-podo maca Qur'ane hasilnya gak podo. Ana sing maca Qur'an angen-angen sak maknane, ana sing maca Qur'an angen-angen sak mangane. Yo gayane. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki engko soto tarawon rek. Iki jenenge maca Qur'an angen-angen sak mangane. Padha dongane mandine beda. Oh, Mbah Yai mbiyen ana wong lara untu mentek-mentek njaluk suwuke trimo ngene kok lek nyuwuk Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Disebulno waras kok. Lah nek aku sing maca ya malah ditapuki wong lambeku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Sing terakhir rijalul fikr bareng. Lah ini intellectual leader bareng. Nah, ilmu pengetahuan itu pusatnya Al-Quran. Sumber dari semua ilmu adalah Al-Quran. Contoh ya sederhana bahwa Quran itu sumber dari semua ilmu. Ayatnya adik-adik santri hafal semua. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, unta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama langit, berarti ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibal, gunung, berarti ki ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ard, bumi, berarti ilmu geologi. Ada semua dalam Al-Quran. Kok kayak gak paham ya? Nah ini penting.
Soalnya maaf ya, santri sekarang itu koyoke wis ketertarikan kepada Al-Qur'an berkurang, ketertarikan pada kitab-kitab kuning berkurang. Kalau santri zaman dulu itu kitabnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, tapi santri sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab melainkan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Sanad keilmuannya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Sumber dari semua ilmu itu Al-Quran. Yang punya Quran umat Islam. Sedangkan negara di dunia ini dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar adalah Indonesia. Maka harusnya Indonesia ini jadi yang paling hebat. Kuntum khaira ummatin, kalianlah umat yang terbaik. Siapa kalian umat terbaik itu? Umat Islam. Di dunia ini Islam terbesar, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak Indonesia. Harusnya Indonesia jadi yang terbaik. Al-Quran itu kalau nggak salah 869 ayat bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa kita jauh ketinggalan? Sementara Jepang itu punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski sama Nahonja. Ini kita awur sama juga ngerti. Satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi kok canggih-canggih soal teknologi. Ayo dibuktekno. Teknologi lah Jepang kabeh sing top-top. Honda Jepang, Toyota Jepang, Yamaha Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, sate Madura, lontong balap Surabaya, wingko Babat, jenang Kudus. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek panganan juara. Makanya di kita itu sampai ada istilah fi kulli makan kullu syai'in qalu. Wa idza peta'alam berqalu. Wa idza peta' kerupuk qalu. Wa idza peta' bandeng qalu. Wa idza peta' orang qalu. Apa-apa qalu. Malu kita harusnya. Sampai strata pendidikan kita itu terendah. Saya pernah baca buku karangane profesor, pokoknya profesor wong pinter lah. Ya gak pinter ya gak jadi profesor. Loh, strata pendidikan kita itu terendah. S3 doktor kita itu peringkatnya atas 100 ke berapa gitu. Paling kaya doktor itu mana? Israel. Makanya Amerika gak kira wani ambek Israel. Pos-pos strategis Amerika itu dikuasai oleh Israel. Persenjataan dan teknologi Amerika itu grandmakernya orang Israel. Makanya Israel perang musuh negara dia ya, Amerika selalu backing, mesti dibelani karo Amerika. Ternyata Israel itu canggih. Setiap 1 juta penduduk 15.000-nya adalah dokter. Jepang dari 1 juta penduduk dokternya kurang lebih 7 ribuan. Amerika cuma 5.000 sekian, Jerman 4.000 sekian. Yang saya nggak nyangka itu India. India rumangsaku hobine cuma nyanyi. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi ku India. Mulai mangan sampai ngesing nyanyi ku India. Mulai lahir sampai mati nyanyi India. Lagu sing paling terkenal kan kucek-kucek kotangi. Tumpah iwae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotangi. Ternyata setiap 1 juta penduduk India itu 4.000-nya dokter, kecuali Pakistan hanya 300-an. Lah Indonesia dari 1 juta penduduk sing dokter piro? 62 Gus. Iku ae sing separo dokter tukon. Coba nek dukun pirang-pirang. Yuk kita, makanya tugas kalian adik-adik santri adalah mengekspresikan Iqra bismi rabbik. Ngoten.
Kelemahan dari pendidikan modern itu kebanyakan iqra, kurang bismi rabbik. Sedangkan kelemahan dari pendidikan salaf pondok pesantren itu kakean bismi rabbik, kurang iqra. Maka bagaimana iqra yang bismi rabbik, bagaimana bismi rabbik yang iqra? Insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya, nek diundang maneh. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih sekali lagi, I love you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Segala salah dan khilaf, saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan dan kebodohan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten. Jenengan. Boten. Monggo Gus. Jangan dulu. Boten. Enggak. Monggo Gus. Boten. Nanti saya tunggu. Boten. Monggo. Jangan rian dan selanjutnya memiliki. Udah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal asmata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli asm. La tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana sholihan jamilan muti'an mubarakan aliman sihhatan. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil amali wa il khair. Allahumma tawil umurana ya Allah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Yassir umurad dunya wal akhirah waj'alna bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahim malika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.